Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi kali ini saya dan teman kelompok saya mendapatkan tugas UAS praktikum dengan mata kuliah sistem operasi. Oke, sebelumnya saya perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Ila Pambudi dengan NIM akhir 128 dan teman saya Pandita Yunda Putri dengan NIM akhir 139, Akbar Solihin dengan NIM akhir 143, Adrian Tasmin dengan NIM akhir 112, Ismia Tunisa dengan NIM akhir 136. Oke teman-teman, jadi saya mendapatkan dua modul. Yang pertama instalasi Windows, yang kedua instalasi Ubuntu. Oke, pertama-tama kita instalasi Windows terlebih dahulu ya. Buka VirtualBox yang terlebih dahulu, lalu klik New, lalu klik Windows 10. Ini pilih Microsoft Windows, yang ini versinya Windows 10 ya, 64 bit. Next, untuk memorisasinya kita pilih 2 GB saja. Next, di bagian sini kita next saja. Create VDI. Next, Dynamic Locates. Next, 50 GB. Next, create. Oke. Setting, sebelum kita memulai kita setting terlebih dahulu. Storage. Oke, saya sudah masukkan ISO-nya. Oke. Start. Di sini teman-teman, sebelum kalian menginstal Windows, kalian harus mempunyai ISO-nya terlebih dahulu. Kalian bisa download di Google. Ini karena saya sudah punya. Ini berbentuk ISO ya. Langsung klik start. Oke, di sini langsung klik next. Install now. Di sini saya memilih Windows Pro ya, biar lebih keren aja. Oke, next. Di sini kalian centang I accept, lalu klik next. Di sini kalian pilih custom. Di sini kita akan membuat partisi baru, klik new. Kita ya ini size-nya 50 GB. Oke. Kita pilih partisi yang kedua, next. Kita tunggu ya teman-teman. Oke, daripada kita menunggu lama, saya akan menjelaskan sedikit tentang Command Prompt. Command Prompt atau CMD, biasanya kalau kita membuka CMD itu biasanya kita klik Windows plus R lalu klik CMD. Jadi CMD itu bisa mengakses fungsi-fungsi Windows dengan lebih dalam dibandingkan menggunakan GUI.
banyak konfigurasinya yang tersembunyi pada Windows yang hanya bisa diakses melalui CMD. Saya mempunyai perintah, ya tidak banyak sih, yang saya hafal aja. Contohnya kayak task list, menampilkan proses yang berjalan, task kill, mematikan proses aplikasi sesuai namanya, kill. Dan ada perintah dir, menampilkan directory, ada cd, singkatan dari change directory, biasanya untuk mengganti directory atau folder, dan mkdir, membuat folder baru, mrdir, rmdir, menghapus folder, dan copy, menyalin file, move, memindahkan file, type atau type, biasanya tulisannya type, menampilkan isi dari file atau input output file. Yang ke-10 ada del, menghapus file. Yang terakhir ada fc, untuk membandingkan perbedaan dua file. Oke, langsung saya skip aja sampai di tampilan awal aja ya.
Oke teman-teman, jadi karena kita nggak ada produk key, kita klikin aja do this later. Di sini karena nunggunya lama, langsung aja ke tampilan awal Windows-nya ya.
Oke teman-teman, langsung aja klik join a local active directory domain, klik username below, enter password 123456 123456, password hint jenggot mbah jenggot. Next saya kali ya. Oke, berhasil nih kayaknya nih, kayaknya. Oke, jadi ini tampilan awalnya ya, ketika kita sudah selesai menginstal. Ini tampilan awalnya, keren nggak? Anjir, keren banget nih. Wih, keren. Ini hasilnya ya teman-teman. Oke, mungkin ini aja yang bisa saya share ke kalian tentang instalasi Windows. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prayunda Putri dengan NIM 2009106439 akan menjelaskan materi tentang komponen Windows yang ada di modul 2. Komponen Windows terbagi menjadi 3. Yang pertama ada UI Shell. Shell merupakan sebuah software yang menjadi sarana interaksi antara user maupun OS dan program yang berjalan di atasnya. Disebut shell karena pada umumnya software ini menjadi lapisan terluar dari sebuah OS. Software shell berfungsi sebagai penerjemah atau interjemahkan perintah ke dalam kode biner yang dipahami hardware. Windows sendiri memiliki dua jenis shell, yaitu shell berupa GUI dan shell I. Dan yang kedua ada disk management, yaitu sistem yang memiliki utility untuk mengelola drive penyimpanan yang terpasang pada sistem, yaitu disk management berfungsi untuk mengelola perangkat ROM serta file sistem yang digunakan. Dan yang terakhir ada drive optimization, yaitu sebuah perangkat ROM akan mengalami penurunan performa seiring penggunaan. Hard disk akan mengalami fragmentasi data di mana data file akan tersebar pada beberapa bagian HDD, dan pada solid state drive akan terjadi penurunan kecepatan file seiring penuhnya penyimpanan.
Dan software ini dapat melakukan defragmentasi atau menyusun ulang data yang terpencar pada HDD dan mengoptimalkan performa SSD. Dan saya akan mempraktikkan komponen disk management. Klik Windows R, lalu oke. Di sini kita dapat klik kanan pada partisi yang akan dibagi. Di sini saya menggunakan local disk C. Lalu klik shrink volume. Sini kita dapat menunggu dulu. Lalu isi kapasitas yang diinginkan, terus shrink. Maka partisi sudah terbagi menjadi dua dan satu partisi tetap bernama local disk C, sedangkan partisi baru belum memiliki nama. Lalu nanti klik kanan pada unclotted, terus klik next. Terus pencet enable simple volume dulu, baru klik next. Lalu next, terus setelah itu finish. Maka partisi baru telah jadi. Jadi itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Solihin dengan NIM 26691061443. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen Windows yang ada pada modul ketiga. Yang pertama yaitu File Explorer. Tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan File Explorer. File Explorer ini berfungsi untuk memanajemen direktori dan file pengguna, mana kita bisa melihat file-file yang telah kita simpan dan mengedit filenya, serta kita juga bisa menghapus filenya. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang Text Manager. Text Manager ini berfungsi untuk mengelola program yang sedang berjalan. Kita juga bisa menentukan prioritas. Kita juga bisa menghentikan program, dan kita juga bisa mengelola servis yang berjalan dan memantau penggunaan hardware. Langsung saja, untuk membukanya kita ada banyak cara. Kita bisa menggunakan Ctrl ALTD. Kita juga bisa langsung pada text bar, klik kanan, lalu Text Manager. Nah, di sini akan terlihat program-program yang sedang berjalan, dan ini merupakan penggunaan hardware-nya, DSPU, memori, disk, dan laptop. Kita akan mencoba menghentikan program melalui Text Manager. Kita tinggal mengklik End Text, maka program akan terhenti. Oke. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan
registry editor. Registry editor adalah parameter yang digunakan Windows sebagai dasar konfigurasi, mulai dari wallpaper, kursor, font, hingga mempercepat shutdown system. Untuk menggunakannya kita bisa membuka program Regedit terlebih dahulu. Untuk membukanya kita tinggal mengklik Windows Plus ya. Di sini kita ketikkan Regedit lalu oke. Dengan program Regedit ini kita bisa mengubah value pada datanya di sini. Saya akan coba contohkan. Sekarang masuk control panel, accessibility, lalu kita coba. Di sini untuk mengubahnya kita tinggal double klik. Nah, pada value data ini kita bisa mengubahnya. Terserah. Sini saya mengklikkan lalu oke, maka dia akan berubah. Kita juga bisa merubah batas penggunaan internet selain untuk multimedia. Caranya kita masuk ke local machine, kemudian Where, kemudian Microsoft, lalu kita cari Windows NT. Masuk Windows NT, lalu current version, kita cari multimedia. Setelah multimedia kita masuk pada system profile. Nah, kita tinggal double klik pada network throttling index. Sini kita menggunakan hexadecimal, kita bisa membatasinya. Seperti ini. Pengguna internetnya ada 98, kita bisa menggunakan 32 bit seperti tadi, maka 50. Oke, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan tentang komponen Windows yang ada pada modul ketiga. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Jadi kita lanjutkan penginstalan yang kemarin ya. Kemarin kita install materi Windows, install Windows 10. Sekarang kita install Ubuntu di VirtualBox. Oke, langsung aja kita klik new. Kita tulis Ubuntu. Tuh langsung otomatis ya type-nya, tapi Linux versinya Ubuntu 64 bit. Kalau tadi sebelumnya enggak ya. Kita klik next. Nih, karena yang direkomendasikan memori size-nya itu 1 GB, jadi kita tidak boleh di bawah 1024 MB, kalau bisa lebih. Sampai pokoknya jangan sampai lewat garis merah ini. Kita next aja ya. Next. Karena kita akan membuat partisi baru, create a virtual hard disk now. Nah, di sini yang direkomendasikan itu 10 GB ya. Jadi kita bisa melewati 10 GB. Pokoknya jangan di bawah 10 GB. Kita create. Oke,
Oke, next. Dynamical Alcats. Oke, next. Nih yang saya bilang tadi sebelumnya, yang direkomendasikan itu 10 GB, jadi kita bisa di atas 10 GB kalau bisa. Ini misalnya 20 GB. Nih, kalau bisa jangan bawah 10 GB ya teman-teman. Oke, langsung aja. Nah, karena sudah jadi mesinnya, kita start. Nih, karena tadi sebelumnya saya sudah install Windows 10, makanya ISO-nya Windows 10. Jadi kita ganti dulu. Ini add nih Ubuntu. Terus kita klik start. Buat teman-teman yang nggak punya ISO Ubuntu, kan wajib download dulu ya. Ini langsung kita klik start. Ini cukup lama. Tunggu sebentar. Oke teman-teman, jadi kita bisa pilih bahasanya di sini. Ada bahasa Inggris, terus ada bahasa Indonesia. Karena saya suka bahasa Inggris, walaupun nggak bisa bahasa Inggris, ya tapi dicoba aja. Pilih English, klik install Ubuntu. Di download file. Pilih ini di atas, install now, continue. Cukup lama ya teman-teman, tunggu aja. Wih, langsung Jayapura nih, karena yang dekat Kalimantan itu Makassar, kita ubah aja ya, Kalimantan Makassar. Makassar. Continue. Oke. Ini kita pilih English. Aduh, udah jalan nih ya. Harusnya bisa ya, ini klik continue. Nah, kita cek aja. Saya yakin continue di sebelah di sini. Jadi enter. Tuh, kan benar. Your name, reload. Password 123456. 123456. Oke. Kita bisa cek lagi. Saya yakin continue-nya tuh di sebelah sini lagi, jadi kita enter. Nah, di bagian sini ini cukup lama teman-teman. Jadi buat kalian yang install Ubuntu, di sini bagian terlamanya. Jadi kita tunggu aja. Ini kalau bisa nanti saya skip aja untuk di tampilan awalnya aja langsung ya. Oke.
Oke teman-teman, jadi ini tampilan awalnya setelah kita install Ubuntu-nya nih. Ada Firefox, web browser, ada nih software banyak. Oke, jadi terima kasih. Audio Jungle. Ya, selanjutnya saya Adrian Tasmin akan menjelaskan tentang modul 5 yaitu Linux. Satu, pengenalan Linux. Sistem operasi Linux atau like Unix merupakan sekumpulan program yang berfungsi sebagai perantara antara komputer dengan user. Program komputer yang mengalokasikan sumber daya sistem dan mengordinasi seluruh detail dari internal komputer disebut sistem operasi atau kernel. User melakukan komunikasi dengan kernel melalui program yang disebut dengan shell. Shell merupakan command line interpreter yang berfungsi menerjemahkan perintah dari user dan mengubahnya ke dalam bahasa yang dipahami oleh kernel. Ya, ini yang kedua yaitu arsitektur Linux. Yang pertama ada kernel, berfungsi untuk yang pertama berinteraksi dengan hardware, yang kedua manajemen memori, yang ketiga penjadwalan tugas, dan yang terakhir manajemen file. Lalu yang kedua ada shell. Shell adalah utilitas yang memproses permintaan dari user. Ketika user mengetikkan perintah pada terminal, maka shell melakukan penerjemahan perintah dan program yang diinginkan. Shell biasanya menggunakan sintaks yang standar untuk seluruh perintah. Yang ketiga ada perintah dan utilitas. Ada beberapa perintah-perintah yang dapat dipakai dalam kehidupan sehari-hari, contohnya ialah cp atau copy, mv atau move, cat untuk melihat isi file, dan grep untuk melakukan pencarian teks. Yang terakhir ada file director. Seluruh data Unix terorganisasi ke dalam files. Seluruh files lalu diorganisasikan ke dalam directory. Kemudian directory diorganisasi lagi ke dalam susunan struktur pohon yang bernama file system. Baik, selanjutnya kita masuk ke file management. Nah, dalam Linux ada 3 jenis tipe file. Pertama ada file biasa yang berisi teks, audio, video, dan dokumen sejenisnya. Kedua ada directory, yakni yang menyimpan file biasa dan file spesial. Ketiga ada file spesial dan ada beberapa file spesial yang menyediakan akses ke hardware. Sekarang mari kita coba di terminalnya. Di sini kita masukkan terlebih dahulu pwd untuk membuka direktorinya. Dan di sini kita ls. Nah, di sini sudah muncul beberapa nama-nama direktori yang ada di dalam perangkat. Yang muncul di sini sesuai dengan perangkat yang ada di komputer ya. Sesuai dengan ini. Ya. Selanjutnya untuk melihat informasi lebih lanjut, perintah ls ini dilengkapi dengan parameter L. Coba kita munculkan ls dan pakai parameternya. Ya, seperti ini. Dia akan muncul dengan lebih lengkap oleh tanggal dibuat dan waktunya. Ya. Lalu selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat file ya. Untuk membuat file kita cukup memasukkan ini perintah touch text.txt. Ya udah, kita enter dan kita ls lagi. Ya di sini
sini udah ada ya text.txt-nya. Lalu kita masukkan isinya. Kita coba echo hi. Hi. Text.txt. Lalu kita cut text.txt dan dia akan muncul hi ya. Ini sudah muncul hi. Oke, ini udah buat filenya. Selanjutnya kita masuk untuk membuat directory ya, untuk membuat directory. Oke, untuk membuat directory pada Linux, kita buka terminal lagi ya. Lalu kita pakai mkdir lalu kita tulis Adrian Tasmin. Oke, sudah, kita enter aja, lalu kita ls. Ya, di sini udah muncul directory baru bernama Adrian Tasmin. Tadi di sini belum ada. Nah, directory baru, dan ini juga langsung muncul ke sini, ke file manager. Oke, selanjutnya kita menghapus directory. Tadi kita udah membuat directory dari Adrian Tasmin. Selanjutnya kita menghapus. Kita coba rmd, remove directory. Remove directory. Lalu filenya itu Adrian Tasmin. Tasmin, kita tambahkan ini. Ya. Ini harusnya udah. Lalu kita ls. Di file manager juga pasti udah hilang. Udah tidak ada ya. Oke. Mungkin sekian untuk materi Linux. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani Dita Indah Putri dengan NIM 209163139 akan menjelaskan materi tentang utilitas lanjutan yang ada di modul 6. Utilitas lanjutan dapat kita kombinasikan dalam satu perintah yang disebut sebagai pipeline, sehingga utilitas tersebut dapat menjadi perangkat yang bisa digunakan dalam berbagai tindakan. Pertama, saya akan membuat file baru dengan cara echo funny.txt. Terus jika ingin memasukkan isi ke dalam file itu dengan cara get lebih dari funny.txt. Di sini saya masukkan nama sama NIM. Terus cara menutupnya itu dengan cara Ctrl C. Terus yang ketiga, jika ingin menampilkan isi file yang dibuat, yaitu can
txt. Nah, dia akan muncul nama sama NIM. Dan untuk mengurutkan isi filenya itu menggunakan sort. Ini letak. Terus untuk menghitung jumlah barisnya itu kita gunakan ig txt. Nah, yang dua ini jumlah barisnya. Terus kalau yang 9 ini kata isi filenya. Terus yang 48 ini jumlah karakternya. Nah, kalau mau nampilkan jumlah barisnya itu wg satu bukan kali. Oh, berarti ini wc min l txt. Nah, ini dia akan muncul jumlah barisnya aja. Terus kalau mau menampilkan baris satu, nampilkan baris yang ini nih, yang nama ini aja, itu dengan cara tile nama maksudnya head ini satu rohani txt. Dia akan muncul ini baris satu. Kalau mau menampilkan baris yang terakhir yaitu tile yang satu. Ini baris terakhirnya nih. Nah, kalau misalnya kita mau mencari karakter atau kata dalam file yang dibuat tadi itu dengan cara grep titik dia akan muncul ini yang ada tanda merah. Terus kalau menampilkan isi filenya di dalam dokumen itu dengan cara is min satu ls min satu akan dia ada dalam dokumen. Dan untuk membersihkan layar terminalnya dengan clear. Nah, mungkin itu saja hasil praktek utilitas lanjut yang saya jelaskan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismiatun Nisa. Saya akan menjelaskan modul 7 yaitu mencoba distro Linux lainnya. Di sini saya akan mencoba distro Linux Fedora. Fedora ini sebelumnya bernama Fedora Core, kadang-kadang disebut juga dengan Fedora Linux. Fedora ini adalah sebuah distro Linux berbasis RPM dan YUM yang dikembangkan oleh Fedora Project yang didukung oleh komunitas pemrogram serta disponsori oleh Red Hat. Fedora dirilis pada tanggal 6 November 2003. Langsung saja kita mencoba menginstalnya. Pertama buka VirtualBox. Kita buat mesin virtualnya dulu dan new, beri nama untuk mesin virtualnya. Kita beri nama Fedora, tipenya kita beri Linux, versinya Fedora. Lanjut. Di sini untuk ukuran memorinya saya pakai yang rekomendasinya saja, langsung next. Setelah itu kita membuat harddisk virtual untuk menyimpan data dan file mesin virtualnya. Sini kita pilih yang keduanya, langsung create. Tipenya kita langsung next aja. Kita pilih dynamic. Untuk lokasi filenya kita pilih 8 GB. Nah, sebelum kita mulai kita setting dulu. Setting, baru pilih storage, di control E. Coba kita masukkan file Fedora-nya. Ini dia. Kita jalankan. Dan kita tunggu automatic botnya sampai selesai. Lalu kita tekan install to hard drive. Tunggu lagi. Nah, di sini kita diminta untuk memilih bahasa yang ingin digunakan selama proses instalasi. Di sini saya menggunakan bahasa Indonesia saja. Kita lanjut. Kita tekan saja. Di sini konfigurasi penyimpanan. Saya langsung otomatis saja. Ini ada tiga pilihan. Ubahan tingkat lanjut. Sini saya lanjut. Sini saya langsung memilih otomatis. Kita klik selesai. Ini opsi instalasi, kita pilih manfaatkan ruang ulang.
Selanjutnya reklamasi ruang disk. Kita tekan atau pilih reklamasi ruang. Langsung saja. Tunggu sebentar. Konfigurasi. Jika sudah selesai konfigurasi, kita langsung memulai instalasi. Oh iya, di sini untuk papan ketiknya udah langsung otomatis, waktunya juga otomatis setting. Di sini kita menunggu lagi. Nah, proses konfigurasi penyimpanan ini mungkin agak sedikit lama, jadi mungkin saya cek. Ini tampilan di dalam Fedora. Ini ada menu apa ini? Firefox, Finder, Box, itu file, show application. Begitulah langkah instalasi Fedora. Sekian dari saya, terima kasih.